Abu Nawas, dan pakaian terbalik. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Semua orang tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pedagang menjajakan barang dagangan mereka, anak-anak berlari di antara kerumunan, dan orang-orang sibuk melakukan transaksi. Namun, ada sesuatu yang aneh pada diri Abu Nawas pagi itu. Abu Nawas, yang biasanya tampil dengan pakaian rapi dan tertata, terlihat berbeda. Ia mengenakan jubah panjang, tetapi jubah itu tampaknya terbalik. Bagian belakang jubah yang biasanya halus dan rapi, sekarang tampak mengerut dan berkerut di depan. Kancing yang seharusnya ada di depan kini berada di belakang. Ia mengenakan sorban, tetapi sorban itu tampaknya dipasang dengan cara yang sangat tidak biasa, menutupi matanya. Namun, Abu Nawas berjalan dengan penuh percaya diri. Senyum lebar di wajahnya. Ia tampak tidak peduli dengan penampilannya yang aneh. Bahkan, ia berjalan melintasi pasar dengan santai, menatap orang-orang yang saling melirik kepadanya. Seorang pedagang sayur yang melihat Abu Nawas mendekat dan terkejut. "Astaga, Abu Nawas, mengapa pakaianmu terbalik seperti itu?" tanya pedagang itu, hampir tidak percaya. Abu Nawas berhenti sejenak, menoleh ke arah pedagang itu dan tersenyum. Ini adalah mode terbaru yang saya pelopori, jawabnya dengan penuh percaya diri. Pakaian terbalik ini akan menjadi tren yang populer, percayalah. Pedagang itu bingung, tapi Abu Nawas, pakaianmu bukan hanya terbalik, itu bahkan terlihat sangat tidak nyaman dan aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas menepuk bahu pedagang itu dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang perlu khawatir. Ini hanya trik untuk menguji apakah orang-orang di sekitar kita memperhatikan penampilan atau isi hati. Lagi pula, bukan pakaian yang menentukan siapa kita kan. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, dan semakin banyak orang yang memperhatikannya. Ada yang tertawa, ada yang heran, dan ada pula yang terkejut. Bahkan seorang penjaga gerbang istana melihatnya dan merasa bingung. "Abu Nawas, ada apa dengan pakaianmu? Apakah kamu sedang mengalami kebingungan?" tanyanya dengan nada penasaran. Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Oh tidak, saya hanya sedang berlatih untuk menjadi lebih bijaksana. Pakaian terbalik ini adalah cara saya untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin tahu apakah orang-orang akan memperhatikan penampilan luar saya, ataukah mereka lebih peduli pada siapa saya sebenarnya?" Penjaga gerbang itu menggelengkan kepala. "Abu Nawas, kamu selalu punya cara untuk membuat orang terkejut. Tapi aku rasa pakaianmu yang terbalik tidak akan membuatmu terlihat lebih bijaksana." Abu Nawas mengangkat alis dan melanjutkan dengan percaya diri. "Justru dengan pakaian terbalik inilah saya bisa menguji apakah orang-orang melihat saya sebagai orang yang bijaksana atau hanya melihat penampilan saya saja. Mari kita lihat bagaimana orang-orang merespons." Dengan penuh semangat, Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju istana, di mana ia tahu banyak orang akan memperhatikannya. Saat ia berjalan melewati orang-orang, ia mendengar berbagai komentar. "Lihatlah itu Abu Nawas, apa yang terjadi dengan pakaiannya?" ujar seorang wanita. "Apa dia sedang melucu atau memang sudah gila?" tanya seorang pria. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia bahkan merasa semakin percaya diri dengan setiap langkahnya. Saat tiba di istana, ia berjalan menuju ruang audiensi di mana Khalifah Harun al-Rasyid biasanya menerima tamu. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam ruang yang penuh dengan para pembesar dan pejabat. Khalifah Harun al-Rasyid yang sedang duduk di singgasananya, melihat ke arah Abu Nawas yang tampak sangat berbeda. Ia tidak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, ada apa dengan pakaianmu? Apakah ini cara baru untuk menarik perhatian kami?" Abu Nawas membungkuk dengan hormat. "Wahai Khalifah, saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa tidak selamanya penampilan luar itu penting. Hari ini, saya ingin menguji apakah orang-orang lebih tertarik pada penampilan saya, ataukah pada apa yang saya katakan dan lakukan." Khalifah Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar-benar memiliki cara untuk menghibur kami, Abu Nawas. Tapi, apakah pakaian terbalik ini benar-benar membantu menguji niat orang-orang terhadapmu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sebenarnya saya ingin melihat apakah orang-orang yang melihat saya akan berfokus pada pakaian saya atau pada kata-kata dan tindakan saya. Karena seperti yang Anda ketahui, seringkali orang menilai hanya berdasarkan penampilan luar tanpa melihat apa yang ada di dalam diri seseorang." Khalifah Harun al-Rasyid mengangguk, terkesan dengan pemikiran Abu Nawas. Itu adalah cara yang menarik untuk melihat dunia, Abu Nawas.
Terkadang, kita memang terlalu banyak menilai orang berdasarkan penampilan luar mereka. Tapi apakah kamu tidak merasa malu dengan pakaianmu yang terbalik ini? Abu Nawas tertawa kecil. Tidak sama sekali, wahai Khalifah. Pakaian terbalik ini mengingatkan saya bahwa kita tidak seharusnya terjebak dalam rutinitas dan pandangan sempit tentang dunia. Kadang-kadang kita perlu melihat dunia dengan cara yang berbeda, bahkan jika itu membuat kita terlihat aneh. Setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum bijaksana. Kamu benar, Abu Nawas. Terkadang kita terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan mereka. Seperti pakaianmu yang terbalik ini, meskipun aneh dan tidak biasa, ternyata kamu menyampaikan pesan yang sangat dalam. Abu Nawas mengangguk. Kadang-kadang, kita hanya perlu melakukan sesuatu yang berbeda untuk membuat orang berpikir lebih dalam tentang hal-hal yang selama ini dianggap biasa. Pakaian terbalik ini adalah cara saya untuk menunjukkan bahwa dalam hidup, kita harus melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Khalifah Harun al-Rasyid berpikir sejenak. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati dalam menilai orang hanya dari penampilan luar mereka. Abu Nawas menundukkan kepalanya dengan hormat. Terima kasih, wahai Khalifah. Itu adalah pesan yang ingin saya sampaikan. Terkadang kita perlu berhenti sejenak dan merenung, agar kita tidak terjebak dalam penilaian yang dangkal. Sebelum pergi, Abu Nawas menambahkan dengan senyum lebar. Dan ingat, Khalifah, pakaian terbalik ini bisa menjadi tren yang sangat populer jika orang-orang mau melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Khalifah Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Mungkin kamu benar, Abu Nawas. Mungkin suatu hari kita akan melihat orang-orang mengenakan pakaian terbalik di seluruh istana. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan kembali melalui pasar. Sekali lagi, ia melihat orang-orang yang meliriknya dengan rasa penasaran dan bingung. Namun, kali ini, ia merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa pakaian terbalik yang ia kenakan bukan hanya sekadar lelucon, tetapi sebuah pesan yang penting. Akhirnya, Abu Nawas berhenti di tengah jalan dan berkata pada dirinya sendiri, terkadang kita hanya perlu melihat dunia dengan cara yang berbeda untuk menemukan kebijaksanaan sejati. Penampilan luar hanyalah lapisan pertama dari apa yang kita lihat, tetapi esensi sebenarnya terletak pada apa yang ada di dalam. Abu Nawas dan pertanyaan cinta. Suasana pagi yang cerah di pasar Baghdad penuh dengan hiruk-pikuk pedagang yang menawarkan barang dagangannya, anak-anak yang berlari ke sana kemari, dan pengunjung yang sibuk membeli kebutuhan mereka. Abu Nawas, seperti biasa berjalan santai melewati pasar, menikmati hidup dengan senyum nakal yang selalu menghiasi wajahnya. Namun, hari itu berbeda. Sebuah suara lembut menyapa telinganya. Assalamualaikum, Abu Nawas. Abu Nawas menoleh dan melihat seorang pemuda berdiri di depan toko rempah-rempah, menatapnya dengan tatapan penuh kecemasan. Pemuda itu mengenakan pakaian sederhana, namun ada sesuatu dalam raut wajahnya yang membuat Abu Nawas merasa tertarik. Wajah pemuda itu tampak resah, seolah ada masalah besar yang sedang menghimpit hatinya. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas sambil tersenyum ramah. Apa yang membawamu datang kemari, wahai pemuda? Sepertinya engkau sedang diliputi kegelisahan. Pemuda itu menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang hampir bergetar. Abu Nawas, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Aku sedang bingung dengan perasaan cintaku. Ada seseorang yang sangat aku cintai, tapi aku tidak tahu apakah dia benar-benar mencintaiku dengan tulus atau hanya menginginkan sesuatu dariku. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh perhatian, seolah-olah mengerti betul kebingungannya. Cinta ya? Katanya dengan suara lembut. Sebuah pertanyaan yang seringkali menggelisahkan hati. Baiklah, ceritakan lebih lanjut. Apa yang membuatmu meragukan perasaan kekasihmu? Pemuda itu mulai mengisahkan masalahnya. Ia menceritakan bagaimana ia telah jatuh cinta pada seorang gadis yang sangat cantik, tetapi seringkali merasa ragu tentang perasaan gadis itu. Dia sering memberiku perhatian, tetapi kadang-kadang dia juga terlihat acuh. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya bermain-main dengan perasaanku, kata pemuda itu dengan nada cemas. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, matanya yang tajam menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, cinta memang sering membuat kita bingung, wahai pemuda.
Tapi izinkan aku memberimu nasihat yang mudah-mudahan bisa membantumu memahami perasaanmu dan perasaan orang lain. Abu Nawas mengajak pemuda itu duduk di bawah pohon yang rindang, di tempat yang lebih sepi, agar mereka bisa berbicara lebih leluasa. Dengan tenang, Abu Nawas mulai menceritakan sebuah kisah yang sudah lama ia dengar dari seorang teman yang pernah terjebak dalam dilema cinta yang sama. Dulu, ada seorang pemuda yang sangat mencintai seorang gadis. Pemuda itu terkenal sebagai penyair yang sangat berbakat, dan setiap hari ia menulis puisi-puisi indah yang penuh dengan kata-kata romantis. Ia berharap bahwa puisi-puisinya bisa membuat gadis itu jatuh cinta padanya. Tetapi, ada satu masalah. Gadis itu tidak pernah membaca puisi-puisi itu, dan ia bahkan tidak tahu bahwa pemuda itu menulisnya. Abu Nawas memulai cerita dengan penuh dramatisasi, menarik perhatian pemuda itu. Pemuda itu percaya bahwa kata-kata indah akan membuka hati sang gadis. Setiap malam, ia menulis puisi dengan penuh perasaan. Tetapi puisi itu tetap terkunci dalam buku catatannya. Gadis itu, di sisi lain, malah menikah dengan seorang pria yang tidak pernah menulis satupun puisi untuknya. Namun, pria itu selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada gadis itu setiap hari. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pemuda itu tampak bingung. Jadi, apa yang salah dengan pemuda itu? Bukankah puisi-puisi itu menunjukkan betapa dalamnya cintanya? Abu Nawas menggelengkan kepala pelan. Salah besar, wahai pemuda. Puisi-puisi itu memang indah, tetapi mereka hanya kata-kata kosong tanpa tindakan nyata. Cinta sejati bukanlah sekadar kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita menunjukkan perasaan kita melalui tindakan nyata. Gadis itu tidak bisa merasakan cinta dari kata-kata, tetapi dia merasakannya dari perhatian yang diberikan oleh pria yang selalu ada untuknya, bahkan tanpa puisi. Pemuda itu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mulai terang dalam hatinya, tetapi masih ada kekosongan yang perlu dijelaskan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Ada kisah lain yang lebih menarik, yang lebih menggambarkan cinta dalam tindakan. Ada seorang pria yang sangat miskin, tetapi jatuh cinta pada seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga kaya. Meskipun ia tidak punya banyak harta, ia selalu berusaha menunjukkan perhatiannya kepada gadis itu. Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. Apa yang dilakukan pria itu untuk menunjukkan cintanya? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum. Pria itu tidak bisa memberi gadis itu perhiasan atau hadiah-hadiah mewah, tetapi dia selalu berusaha untuk memberikan perhatian kecil yang tulus. Setiap kali gadis itu sakit, pria itu akan datang membawa sup hangat dan menghabiskan waktu untuk merawatnya. Ia tidak pernah memberi janji-janji besar, tetapi tindakannya selalu menunjukkan bahwa ia sangat peduli. Akhirnya, gadis itu melihat bahwa cinta sejati bukan terletak pada harta benda, tetapi pada perhatian yang tulus dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh pria itu. Pemuda itu mulai berpikir lebih dalam. Jadi, cintaku juga harus terlihat dalam tindakan, bukan hanya kata-kata atau hadiah mewah. Abu Nawas mengangguk. Betul, cinta bukan hanya sekadar pemberian barang atau janji yang menggebu-gebu. Cinta sejati itu ada dalam setiap tindakan kecil, dalam setiap pengorbanan, dan dalam setiap perhatian yang kita berikan kepada orang yang kita cintai. Namun, pemuda itu masih merasa ragu. Tapi, bagaimana jika dia hanya berpura-pura? Bagaimana jika dia tidak benar-benar mencintaiku dan hanya memanfaatkan kebaikanku? Abu Nawas tertawa kecil. Itu adalah pertanyaan yang wajar. Terkadang kita takut untuk membuka hati karena takut disakiti. Tetapi, apakah menurutmu cinta sejati bisa tumbuh dari ketakutan? Pemuda itu menggelengkan kepala. Tidak, Abu Nawas, aku tahu bahwa cinta yang sejati tidak bisa tumbuh dari ketakutan. Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah sebabnya kamu tidak perlu mengujinya dengan cara yang rumit atau penuh kecurigaan. Cinta sejati akan selalu tampak dalam tindakan, dan waktu akan menguji segalanya. Apa yang perlu kamu lakukan adalah memberi kesempatan untuk cinta itu tumbuh dengan penuh kepercayaan dan perhatian. Pemuda itu merasa sedikit lebih tenang. Ia mengerti bahwa cinta yang sejati tidak akan datang dengan cara yang dipaksakan. Ia harus memberi ruang untuk cinta berkembang dan melihat apakah gadis itu akan menunjukkan cinta melalui tindakannya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, pemuda itu kembali menemui Abu Nawas. Wajahnya terlihat cerah dan senyumnya tampak lebih tulus. Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku benar-benar mengerti apa yang harus aku lakukan. Abu Nawas menatapnya dengan senyum bijak. Apa yang terjadi, wahai pemuda?
Pemuda itu menceritakan bagaimana ia mulai lebih banyak memperhatikan tindakan kekasihnya. Ia melihat bagaimana gadis itu dengan tulus peduli padanya, memberikan perhatian saat ia sedang lelah, dan menghiburnya saat ia merasa sedih. Mereka mulai lebih saling memahami dan menghargai satu sama lain, dan pemuda itu akhirnya yakin bahwa cintanya diterima dengan tulus. Aku sadar sekarang bahwa cinta tidak hanya tentang kata-kata indah, tetapi tentang bagaimana kita saling menunjukkan perhatian dan kasih sayang dalam tindakan sehari-hari, kata pemuda itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tersenyum puas. Itulah kebijaksanaan yang sebenarnya. Cinta yang sejati tidak memerlukan ujian atau pernyataan dramatis, karena ia akan selalu tampak dalam setiap tindakan dan perasaan yang tulus.